kita akan belajar tentang recommendation system, ya. Ada beberapa algoritma dan teknik untuk recommendation system. Kita belajar yang basic dulu, ya, content based dan collaborative filtering. Okay. So, recommendation system banyak digunakan di banyak bidang, ya. Jadi bukan cuma misalnya rekomendasi di Amazon atau Netflix untuk konten-konten dan e-commerce, ya. Tapi recommendation system juga ada di genomic, healthcare, dan lain-lain. Misalnya dokter mau merekomendasikan obat, atau misalnya kita pengen rekomend similar gene, ya. Kalian bisa cek use case-nya untuk case healthcare dan genomic. Kita akan belajar konsep utama di recommendation system. Saya harap kalian bisa mapping understanding kalian di contoh yang diberikan di CS 246 dengan case yang kalian kerjain nanti. So, misalnya ada customer X dan Y. Customer X-nya beli Metallica dan Megadeth. Waktu customer Y-nya klik Metallica album, sistem akan rekomend juga dia Megadeth, ya. So, recommendation bisa kita lihat dari banyak sudut pandang, ya. So, misalnya saya punya website, ada item di website saya jualan, biasanya user action kita akan kasih rekomendasi. Contoh misalnya di Amazon, Netflix, Google, YouTube, dan lain-lain. Bagaimana kita define problem ini, itu sebenarnya bukan hal baru, karena ini udah common system, ya. Recommendation system sudah sering kita pelajari di banyak case, ya. So, contoh yang tadi saya berikan itu cuma sebagian dari recommendation system use case, ya. Recommendation use case ini akan terus bertambah, ya. Karena banyak item yang kita kelola dan itu butuh kita cari, kita buat use case recommendation. So, ini jadi kayak long tail effect, ya. Bisa jadi something yang kita jual di Amazon masa-masa lampau, ya, bisa jadi populer lagi karena memang ada korelasinya dengan konten-konten yang baru. Ini yang disebut long tail effects, ya. Ada beberapa tipe rekomendasi. Hari ini kita start dari yang very basic, content based. Maksudnya adalah kita lihat item-item yang kita mau rekomend, apa dimensi-dimensinya, features-featuresnya, kita cari similarity, kita kasih rekomendasi, ya. Selain itu ada collaborative filtering. Tipe-tipe rekomendasi di market biasanya ada yang personalized, ada yang non-personalized. Kalau yang personalized itu biasanya di-tailor sesuai dengan individual atau persona, ya. Misalnya kalian masuk ke Amazon, apa yang kalian lakukan browsing, searching produk di Amazon e-commerce, itu akan reflect ke apa yang akan direkomend ke kalian. Begitupun di Netflix maupun di YouTube. Tapi ada juga yang non-personalized, ya. Jadi dia nggak peduli siapa, tapi dia cuma ambil aggregates, dia hand curated, dia kasih rekomendasi. Oke, so kita formalize modelnya secara matematik. Ada X set of customers, ada S set of item, ya. Bisa jadi kalau dia ini di genomic, misalnya X set of pasien atau users, dan S-nya adalah set of gene varian, ya. Kita bisa rekomend misalnya untuk gene varian tertentu, untuk traits tertentu kita bisa rekomend something ke usernya. Jadi kalian harus bisa mapping X dan S bukan cuma di masalah e-commerce, customer dan item, tapi kalian bisa mapping problem ini untuk banyak case. So, kalau saya bilang ada suatu utility function yang terbentuk dari interaksi customer dan items, ya, jadi X cross S, saya sebutnya set of rating, ya. Rating ini menunjukkan interaction dari users atau customers dan item. Oke. Kita harus kasih nilai utility function atau matrix ini, misalnya nilainya 1 sampai 5. Kira-kira seperti ini kalau di Netflix. Ada film, ada pelanggan Netflix, Alice, Bob, Carol, David, ada Avatar, Lord of the Ring, Matrix, dan Pirates. Kita kasih rating. Oke.
Ini yang namanya rating value, ini yang namanya utility matrix. So, key problemnya adalah cari rating itu nggak mudah. Ya. Kalau misalnya Amazon atau Netflix kasih setelah nonton kasih rating, ya itu kadang-kadang nggak diisi. Jadinya utility matrix-nya akan jadi sangat-sangat sparse, atau tidak ada isinya. Bagaimana caranya kita define rating? Kita bisa collect, ya, kita gather, kita bisa extrapolate, kita bisa pakai metode-metode implisit ataupun eksplisit. Implisit itu saya tidak tanya usernya, tapi saya lihat dari behaviornya. Dia klik, dia visit film ini berkali-kali, kita kasih rating 1. Kalau dia pernah nonton dikit, habis itu dia stop, kita kasih rating 2. Jadi sesuatu yang tidak eksplisit tapi implisit dari action dari user tersebut. Di setiap case beda-beda pasti ya definisi implisit sama eksplisit. Tapi kalau eksplisit biasanya doesn't work well karena sulit untuk kita capai rating yang dense atau lengkap ya karena user banyak nggak mau isi. Oke, so utility matrix biasanya akan jadi sparse ya tergantung rating definition. Tapi kalau kalian punya utility matrix yang sparse, kalian akan kena ke banyak problem ya, misalnya all star. All star itu new item yang kalian masukin ke sistem tidak ada ratingnya, ya. Dan juga new users tidak ada historinya. Kalian akan ketemu all star problem yang very common problem di dalam recommendation system, ya. Oke, sekarang kita masuk ke very basic recommender system, content based collaborative filtering. Minggu depan kita bahas latent factor. Oke. So, content based main idenya adalah item itu punya profile, misalnya video di Netflix. Itu punya genre, director, actors, plot, bla bla bla. News juga begitu. Genomic juga begitu. Electronic health record juga begitu. Ya. Di electronic health record pasti ada elemen-elemennya. Ya. So, content based recommendation main idenya adalah kita get item profile. Oke. Dan setelah itu kita recommend item ke customer X similar to previous item yang di rating atau dikasih rating tinggi oleh customer X. Oke, so ini main idenya. Jadi recommend item ke customer X dengan similar previous item yang dia rate oleh customer X dengan nilai tinggi. Ya, so misalnya ini ditranslate kalau di movie, kasih dia film yang kira-kira dia suka nonton. Oke, kasih dia news atau blogs yang dia sering baca. So, kalau digambarkan mungkin seperti ini. Jadi ada items, ya, cari profilnya, habis itu lihat usernya, lihat item-item yang pernah dia rating, cari item yang similar, recommend dia similar item atau similar content. Oke. So item profile untuk setiap item, create item profilnya, profilnya di set sebagai vektor tentu saja ya kayak movie. Movie itu ada nama, title, actor, director itu harus jadi vektor ya. Profile item vektor. Oke, jadi kalian harus belajar teknik-teknik vectorization, bagaimana bikin item jadi vektor. Itu biasa disebut embedding. Oke. So, bagaimana kita pick important features? Ya, kita harus lakukan mining ke dalam dokumen atau data. Ya, biasanya kita pakai TF-IDF, term frequency inverse dokumen frekuensi. Jadi kita lihat term dan features. Dokumen itu anggap sebagai item, term-termnya itu kita anggap sebagai features. Kita hitung frekuensinya, ya. So ini kira-kira TF-IDF features, ya. Jadi saya sebut FIJ, frekuensi atau seringnya terjadi term tersebut atau features tersebut disebut I dalam dokumen J, ya. Setelah itu TF-FIJ saya adalah FIJ dibagi max
FKJ. Oke, nanti kita bisa hitung TF-IDF score, WIJ sama dengan TFIJ dikali IFJ. Tidak perlu dihafalin, ini udah very common term untuk melihat dari data untuk kita bentuk vektor dari item profile. Oke, so user profile dan prediction. So user profile biasanya usernya ada username dan lain-lain, tapi dia juga ada actionnya ya. So kita harus bisa bikin user profile. Setelah itu prediction heuristic adalah kita harus cari similar user atau similar item. Biasanya kalau content based recommendation ya similar item, tapi juga ada user base ya. Jadi kita lihat similar user yang ngasih rating terhadap film yang sama. Oke, so user profile X misalnya, item profile Y dalam bentuk vektor, maka kalau kita mau estimate distance-nya, kita bisa pakai rumus cosine distance. Oke, kalian udah belajar juga sebelumnya tentang locality sensitive hashing (LSH). Kalian bisa pakai LSH algorithm untuk find item yang close to X selama X-nya udah jadi vektor. Oke. So ada pros and cons, ini memang teknik yang gampang banget. Bikin vektor dari konten atau item, cari yang similar, yang di rating tinggi oleh users. Ya. Tapi tentu saja ada pros and cons-nya. Bagusnya adalah kita cuma fokus ke konten, tidak perlu ke other user. Misalnya user yang lain suka Metallica atau Megadeth, kita rekomend Megadeth juga kayak tadi. Ya. Kalau di content base itu tidak kita lakukan. Ya. So, dia bisa rekomend user dengan unique taste, dia bisa rekomend new unpopular item, dia bisa provide explanation karena kita perform similarity dari item, sehingga ini biasanya favorable, ya, gampang diimplement. Kalau kita bikin recommendation system, biasanya kita start dari content-based approach, karena gampang dan mudah dilakukan. Cons-nya, untuk nyari features hard, ya. Misalnya kalian lihat image, movie, musik, gimana caranya kalian bentuk konten vektornya, itu pasti kalian harus ambil data, misalnya movie-nya, siapa bintang filmnya, kalian pokoknya provide features-nya itu takes a lot of work. Recommendation untuk new users, biasanya user yang baru kan belum pernah ngelakuin apa-apa di sistem, jadi biasanya dia susah menghandle cold start problem, ya. Dan over specialization, kadang-kadang nggak bisa exploit quality judgment dari other user karena fokusnya cuma ke itemnya aja. Oke, so next adalah collaborative filtering. Nah, kalau ini saya recommend something dengan mengekspos judgment atau penilaian dari user lain. Oke. Jadi kalau kalian lihat di Amazon, kalau masuk ke Amazon punya recommendation system di website sini, misalnya saya cari buku, misalnya tentang Schindler. Di Amazon ini nanti kalau saya klik satu buku, lihat di sini, dia kasih frequently bought together. Artinya apa? Orang-orang lain yang beli buku ini cenderung juga beli buku yang lain ya. Dia bukan cuma ngasih similar item ya. Kalau similar item itu dia kasih yang ini product related to this item. Jadi dia jadikan item ini sebagai vektor, dia lihat yang mana yang similar atau berdekatan vektor. Ya. Di sini dia kasih 3 rekomendasi. Collaborative filtering, ya, similar item dengan yang mirip sekali dengan yang dia cari, associated item, nggak terlalu mirip, tapi bakal berguna. Oke, jadi 3 jenis recommendation, teknik yang di-provide oleh Amazon. Oke, kalau kalian buka Netflix, kalian bisa lihat teknik recommendation yang dia pakai. Saya lanjutkan ke materinya. Oke, so collaborative filtering, dia tidak build on item profile atau user profile, tapi dia bisa come dengan 2 platform. User
collaborative filtering, item-item collaborative filtering. Oke. Let's start dengan user-user. Definisinya gini. Consider user X, cari kumpulan N ya dari user lain yang memiliki rating similar dengan yang di rating oleh X. Oke. Jadi X estimate X rating based on rating dari user-user lain. Jadi dia melihat tetangga-tetangganya dari X. Kalau tetangganya rating tinggi ke suatu produk yang similar dengan yang di rating oleh X, maka dia rekomend produk itu. Oke. Ini yang kalian lihat di Amazon tadi, frequently both together. Oke. So, finding similar item pasti kita butuh matematik formulasi, assuming bahwa R adalah rating, ya, vektor dari user X rating. Nah, kita harus cari Jakat similarity measure atau cosine, ya. Kita juga harus bisa hitung Pearson correlation coefficient supaya bisa nyari rumus dari similarity X dan Y. Oke? Jadi finding similar item itu adalah key algorithm yang ada di dalam collaborative filtering. So, similarity metric dalam matematik itu banyak. Ada secara intuitif, kalau saya punya table yang saya tunjukkan di sini. Kalau saya lihat similarity dari A dan B, bagaimana saya quantify? Saya bisa pakai Jakat, ada rumusnya Jakat. Saya bisa pakai cosine, kalau mengingat bahwa item-item itu adalah vektor, ratingnya adalah vektor, maka saya bisa pakai cosine distance atau cosine similarity. Oke, next rating prediction. Dari similarity metric yang kita pilih, kita anggap Rx vektor dari rating user X. N-nya adalah sekelompok K-users dengan similar rating X. Oke, kita cari user-user lain yang similar. Setelah itu kita perlu cari apa aja selain yang di rating sama X yang disukai oleh user lain dan itu yang kita rekomend. Oke. So, itu kalau kita lihat dari user collaborative filtering. Bagaimana kalau item-item? Oke. Kalau item-item ya view-nya aja kita ubah bahwa ini view-nya bukan users tapi item. Algoritmanya akan berubah bahwa untuk item E, find other similar item. Oke. Jadi kita fokus ke itemnya. Cari item E, cari yang similar. Estimate rating dari item E based on rating dari similar item. Oke, nanti kita bisa pakai similarity matrix yang sama yang kita gunakan di user-user model. Tapi kita fokusnya di sini item-item. Oke, so ini contoh ilustrasi kalau misalnya movie di dalamnya utility matrix-nya ada movie versus users membentuk utility matrix. Nanti dia akan lihat unknown rating berdasarkan rating yang ada. Oke, ini animasinya. Oke, kita terusin aja. Oke, so common practice untuk collaborative filtering, define similarity SIJ dari item I dan J, pilih nearest neighbor, ya, cari nearest neighbor algorithm, estimate rating RXI dari weighted average. Oke, so item-item versus user-user collaborative filtering banyak dipakai di e-commerce atau layanan-layanan digital. Contoh kayak di Amazon, ya. Kalian bisa lihat user-user yang mana. Frequently both together, ya. Ini bisa jadi dia implement user-user, orang yang frequently membeli. Oke. Tapi mungkin yang ini dia implement pakai item-item. Ini user-user. Oke. So, layanan-layanan digital biasanya sangat bergantung pada recommendation system untuk improve cross-selling supaya revenue-nya lebih baik. Pasti ada pros cons-nya ya. So, biasanya collaborative filtering pilihan kedua setelah kita implement content base. Tapi collaborative filtering ini sering kena false start, sparsity, problem first rater, dan popularity bias. Oke? So, banyak sekali problem yang muncul karena false start, sparsity, first rater,
dan popularity bias. Oke, so akhirnya muncul teknik-teknik hybrid yang dia pakai content base juga pakai collaborative filtering. Kadang dia pisahin, kadang dia gabungin, dan banyak varian-variannya. Oke, so biasanya kalau kalian implement nanti, kalian butuh state of the art review dari recommendation system. Saran saya kalian bisa cek direct boleh, ya. Ini ada yang bikin rajin, bikin ngumpulin library-library, termasuk dataset supaya kalian bisa tes, gitu ya. Ini ada banyak datasetnya, ya. Ada book, ada food, ada Amazon. Di paper-paper biasanya dataset Amazon atau Movie Lens. Ini kalian bisa lihat dataset di sini. Setelah itu model, kalian bisa lihat banyak sekali di sini. Tentu saja udah cukup advance, kalian bisa lihat yang awal-awal ya, disortir aja berdasarkan tahun. Kalau yang baru-baru udah context aware, sequential, ya, graph base, ya. Karena kita masih belajar yang very basic, kalian cari aja yang collaborative filtering di sini, ya, misalnya dan content based, search content collaborative filtering. Ya. Di sini banyak yang collaboration, kolaboratif. Ya, di sini ada banyak. Pakai graph dengan collaborative filtering, ya. Oke. Nah, untuk praktis hari ini, start yang simple. Kalau kalian buka ChatGPT, sebenarnya kalau kalian pakai dataset yang udah common, use public movie lens dataset, explain what is content-based recommendation, write Python code to implement simplest simplest content-based recommendation system. Okay. Movie Lens cukup besar, jadi make sure benar dia downloadnya. Setelah itu kalian bisa lihat movie versus ratingnya. Nah, dia pakai cosine distance di sini dan dia lihat jarak antara setiap item dan dia rekomend besok. Kalian bisa expand from ini yang lebih kompleks dengan dataset Movie Lens. Untuk yang collaborative filtering, kalian bisa bilang user and item collaborative filtering. Oke, karena kolaboratif filtering ada prediksi, kalau kalian lihat di slide tadi untuk similarity ya, kolaboratif filtering ini bisa diimplement menggunakan neural network, menggunakan classical machine learning, tapi di prompt ini saya tidak specify, saya cuma bilang bikin aja dulu ya. Bisa juga ada yang neural collaborative filtering pakai neural network, ada yang graph collaborative filtering pakai graph neural network. Kalau di sini saya tidak specify, jadi dia bikin yang very simple, ya. Jadi dari rating, dia bikin user item matrix, dia fill, dia bersihin data, terus dia bikin user collaborative filtering, pakai cosine distance. Dia bikin item-item collaborative filtering, ya. Nah, setelah itu dia recommend. Oke? So, harusnya easy to implement kalau kalian understand apa itu content based, apa itu collaborative filtering. Tapi teknik-tekniknya bisa jadi advance di saat kalian menggunakan graph, kalian menggunakan neural network, kalian menggunakan transformer, dan lain-lain. Track boleh adalah kumpulan library ya yang kalian bisa lihat state of the art sampai terakhir ya untuk melakukan reproduction recommendation system dari state of the art. Oke, bagaimana dengan genomic dan healthcare? Kalian bisa cek. Explain common use cases of recommendation system in healthcare, including health record and genomic dataset. Okay.
Oke, lihat jawabannya. Personalized treatment recommendation, medical recommendation, disease prevention, clinical trial matching, genomic variant interpretability atau interpretation, precision medicine and target therapy. Kalau riset sekalian ada di recommendation system, even yang content based, collaborative filtering, akan banyak case yang kalian bisa kerjain di genomic dan healthcare. Ya, jadi berpikir beyond Netflix, Amazon, dan lain-lain itu sangat penting supaya kalian bisa cari topik penelitian yang bagus, misalnya fokus ke genomik. Ya, di sini ada genomik. Ya, mungkin kalian bisa prompt yang lebih domain spesifik, explain common use case of recommendation system in functional genomic domain, and oke, okay, atau kalian bisa nanti pakai prompt yang sama untuk drugs discovery. Oke, okay. Jadi dia bilang ada gene prediction, function prediction, gene disease association study, drug repurposing and target identification, functional annotation and genetic variant, biological network analysis, dan pathway enrichment. Kalian juga bisa cari untuk drugs development, discovery, and development. Oke, okay? So feel free untuk explore case-case beyond Netflix, Amazon yang contoh-contoh yang basic ya. Karena recommendation system ada everywhere, ada di healthcare, juga ada di bisnis misalnya misalnya kalian lihat dalam manufacturing business atau dalam logistik bisnis, banking, finansial dan lain-lain. Once kalian bisa perform recommendation system yang basic dan kalian bisa reproduce model-model state of the art, kalian akan ketemu banyak case di saat bekerja sebagai data scientist. Oke, so mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Kalau ada pertanyaan silakan sebelum saya kasih ke JC supaya kalian bisa practice around recommendation system yang basic kayak content based dan collaborative filtering dengan menggunakan prompt engineering. Silakan. Oke, materinya ada di Stanford CS 246 ya. Ulang-ulangin kalau apa yang saya sampaikan terlalu cepat, kalian baca dengan pensil dan paper sampai ngerti, jangan worry soal code ya. Karena code selama kalian ngerti apa yang mau di code, pasti kalian bisa minta baseline template codes dari ChatGPT. Silahkan Jesse dilanjutin untuk praktikal areanya sampai jam 2, hard stop karena kita akan masuk ke course yang deep learning. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Eh, Saatnya sekarang lanjut ke ini ya, practical session untuk perkuliahan hari ini. Sebentar, izin share screen dulu. Nah, selamat datang semuanya ke sesi praktikal perkuliahan. Eh, Dimohon kalau bisa semuanya ikut nyoba ya. Kita buka pakai collab sama ChatGPT-nya. Mungkin kalau udah, nah nanti untuk sekarang kita akan melakukan recommendation system pakai dataset dari Movielens. Nah sebenarnya datasetnya dari ini ya, uh, Movielens dataset. Tapi aku udah kumpulin untuk yang uh, dataset yang bakal kita pakai. Boleh coba download dulu aja. Di situ ada 3 file ya, Movielens.item, test, sama training. Nanti bisa coba di download terus upload ke Google Drive masing-masing.
Nanti kita pakai buat eh, pasang di Google Colab-nya. Nah, eh, mungkin kalau udah ya, kita bisa langsung aja minta ChatGPT buat nge-open datanya dari Google Drive. Kita bisa ask ChatGPT to write a code to open files from Google Drive, and kita naruh filenya di My Drive dataset movie underscore lens. My Drive dataset terus movie lens. Nah, eh, kebetulan bentar kita minta pakai PySpark dulu. Using PySpark and save it with. Nah, kebetulan dataset yang kita pakai itu nggak begitu jelas ya, bukan nggak begitu jelas. Cuma ada ini aja, cuman ada kolom-kolomnya aja. Kalau kita coba upload di sini, tapi masih connecting. Kalau kita contoh, misalnya movieless.testnya deh, kita upload buat ngeliat contoh datanya kayak gimana aja. Nah, ini masih datanya ada 3 kolom. Nah, kita nggak tahu nih eh, kolom-kolomnya itu apa aja. Tapi aku udah recordnya. Jadi untuk ngedeklarasiin ngebaca CSV kita. Nanti di share di ini. Nah, udah ada ya di chat ya. Untuk promptingannya yang pertama dulu. Nah, dia udah ngasih codingan ya. Di sini dia ngebaca filepatnya, ngebuka. Nah, dia nggak kekonekin dari Google Drive-nya. Coba kita minta biar connect ke Google Drive kita. So, Nah, nah, dia minta untuk import Google Drive-nya dulu. Nah, baru kita coba Drive Mount. Oh ya, jangan lupa kita harus install dulu PySpark ya. Pakai tanda seru pip install PySpark. Pipnya, kalian kita coba mounting Google Drive kita ke Google Colab. Di loading untuk loading PySpark-nya. Eh, nah, untuk kita coba lihat dulu codingannya mungkin di sini ada eh, bikin Spark session-nya dulu, bikin tadi struct yang kita udah buat, kita bikin ada untuk skema untuk ratingsnya yang ada kolom-kolomnya ini ya, user ID, item ID, ratingnya, sama timestamp, terus ada untuk itemsnya itu ada item ID dan movie. Nah, di sini dia coba ngebaca, coba nge-parse ya, nge-parse CSV-nya biar bisa dikebaca sama PySpark dari format yang tadi. Connect dulu. Terus dia coba nge-show 5 baris pertama. Coba konekin dulu Google Drive-nya, baru kita coba run.
Di sini dia stop spark sessionnya, tapi kita lanjutin, jadi nggak usah sampai uh, baris terakhirnya nggak usah, sampai showing itemsnya aja. Nah, coba kita run. Dia masih ngebuat spark session, parsing datanya. Untuk yang kita pakai sekitar yang 100.000 ya. Di sini kalau nggak salah ada yang di bagian sini 100K dataset. Nah, di sini banyak, ada yang lebih gede lagi, tapi pasti butuh waktu yang lebih lama lagi untuk training datanya. Ada yang 25 juta dan macam-macam deh. Wah, tergantung kebutuhannya. Nah, dia udah nunjukin beberapa untuk training. Ini 5 baris pertamanya, tesnya, sama ini untuk items. Nah, terus kita pengen tahu nih, ada berapa banyak sih ratings di dataset kita. Jadi kan ada banyak rating sih, ada rating beberapa. Kita coba minta ChatGPT aja. Eh, kita minta rate ini notebook cell aja ya, biar kita nggak dikasih kode fullnya terus. Notebook cell to show how many items and meaning and test dataset. Nah, dia coba training count-nya aja, sama nge-count banyaknya tes yang ada di uh, dataset kita. Nah, coba copy juga ininya, prompt-nya. Nah, bisa dilihat ya. Di sini untuk training dataset ya ada 80.000, dan sedangkan untuk tes datasetnya itu ada sekitar 20.000 rows atau baris. Nah, kita juga pengen tahu nih, ada berapa banyak sih movie yang ada di dataset kita. Kita bisa coba chat GPT aja. Eh write a code, new cell. Hmm, sebentar. To show how many movies are in some. Nah, dia coba select item ID-nya untuk yang distinct-nya atau yang unik ya. Setiap unik item movie ID, di sini namanya item ID ya, bukan movie ID. Tapi nah, dia coba per itemnya, terus dia cari yang beda-beda. Kita coba aja dulu. Bentar. Nah, ini untuk banyaknya movie. Nah, di sini ada keluar ya nilainya. Ada sekitar 3.000 movie yang berbeda-beda di dataset kita. Nah, di sini tuh jadi datasetnya, kita coba deh tanya ChatGPT apa sih maksudnya dari dataset yang kita punya. User ID apa, item ID apa, rating itu apa, dan sebagainya. Kita coba ask ChatGPT, what is of this dataset result showing. Coba aja ya. Nah, katanya untuk user ID itu represent untuk setiap usernya. Terus item ID, oh, jadi setiap user ID dia ngerating banyak movie. Jadi movie dengan ID 1, ID 2, dan ID 3 gitu. Terus ratingnya itu, rating menurut dia itu berapa? 1 sampai 5. Untuk bagi user satu, item satu, untuk movie satu itu ratingnya bagus 5. Untuk movie 2 mungkin jelek gitu dan sebagainya. Nah, ini mungkin ada banyak ya usernya. Cuma nih di show cuma 5 aja.
Terus timestamp itu kapan ratingnya pas dibaca, didapetin. Kalian bisa coba juga promptingnya, lihat apa sama penjelasannya. Nah, kalau udah, kita bisa coba training. Kita bakal pakai metode ALS ya, atau Alternating Least Square Method. Kita bisa minta ChatGPT write a new cell, cell to train. The- Kita bakal training datasetnya aja. Alternating uh, least square method, and kita pakai MLlib-nya dari Spark ya, biar sama library yang kita pakai MLlib. Nah, kita coba pakai ALS tadi dengan ini hyperparameter ya. Ini bukan hyper sih. Untuk ranknya kita cuman pakai nunjukin berapa rank terbanyak. Kita coba. Nah, dia udah nge-generate kodenya untuk ngevaluasi pakai RMSE atau root mean squared error. Oke, promptingnya apa? Udah. Nah, itu untuk promptnya yang training. Nah, keluar error. Mungkin kalau ada error kayak gini kita bisa langsung sebentar di RMSE-nya ya. Hmm, nah, mungkin kita bisa langsung di sini aja copy errornya. eh Kita minta ChatGPT, mungkin dia tahu solusinya. Nah, mungkin dia ada di library PVJ-nya. Mungkin kita coba hapus dulu, coba kita run lagi, terus kita minta sebentar nih apa nih error lagi. Connection refused. Apa pop-nya hilang? Eh, kita coba restart session and run all. Hmm, ini ada pointer. Oh, coba ganti. Coba run dari awal dulu deh. Internetnya tadi hilang. Oke, coba ngebaca lagi. Terus nanti sambil nunggu kita coba eh, prompting aja dulu untuk tadi kita yang belum di bagian eh, evaluasi. Kita coba write a new cell to evaluate the model. Kita coba aja. Tadi ini udah keren. Kita coba fitting, coba ngetrain ininya, modelnya. Nah, dia udah selesai training ya. Kita coba untuk mengevaluasi RMSE-nya berapa. Nah, untuk RMSE-nya sekitar 0,93. Mungkin kita coba yang lebih. Ini kita minta akurasi dari model yang kita buat. Di ChatGPT. Write a new cell to see our trained model. Accuracy. Oke,
sekalian kita coba copy dulu dari sini aja ya. Dan code prompting selanjutnya, oh dia juga ininya pakai RMS ya. Kita coba dulu. Nah, mungkin dari sininya, nah mungkin kita langsung coba aja ya untuk dapetin recommendation untuk setiap usernya. Nah, kita bisa minta ChatGPT to sebentar use the trained model uh, to see the top K movie recommendation for each user. Nah, dikopas dulu untuk penampingannya. Nah, di sini udah mengenerate untuk K995, jadi banyaknya movie recommendation untuk setiap user. Kita coba copy code-nya, hide and run. Ntar show semuanya dulu. Nah, di sini untuk setiap user ID ada beberapa array atau list tentang recommendation-nya. Mungkin kita coba biar nggak tidak salah, biar tidak kepotong datanya, kita bisa bikin truncate equals false. Oh ya, ini this oh udah ya sebelumnya. Sebentar, kita coba lihat. Nah, di sini ada tabelnya untuk user ID-nya sama K-nya sama 5 berarti 5 recommendation-nya. Nah, mungkin ini nggak butuh baca ya maksudnya apa ya? Maksudnya 13 ini 4,9 ini kita bisa tanya aja apa the meaning of this data gitu ya. This result. Nah, jadi yang pertama itu ada user ID-nya, terus array of recommendations. Nah, dia tuh formatnya adalah movie ID, predicted ratingnya. Jadi untuk movie ID ini bagi user satu prediction untuk ratingnya adalah sekitar 4,9. Sedangkan untuk movie ID yang ini yang 1,1643 itu predictionnya segini. Dan seterusnya untuk setiap user dan untuk ini untuk masing-masing recommendationnya. Nah, mungkin kalau kita pengen uh, lebih gampang dibaca ya, kita coba bikin biar yang di show di dalam sini tuh nama movie-nya. Di sini kan sebenarnya ada movie ID, item ID dengan nama movie-nya. Kita coba biar uh, kita nampilannya lebih ke movie name-nya aja. Kita coba prompting aja langsung. Uh, make it so show movie name instead of item ID. Nah, using API from dari ini ya, dari PySpark-nya. Coba copy, ya udah nggak ditranskrip. Nah, di sini lebih kelihatan ya. Untuk user ID ini dia recommendation-nya ada film ini dengan recommendation rating recommended ratingnya atau predicted ratingnya sekitar 4,9. Nah, ini kebetulan kayaknya ada beberapa yang error ya, jadi dia malah ke bawah, ini malah ke duplicate. Nah, kalian boleh banget
coba regenerate aja sampai mungkin sesuai yang kalian mau. Mirip kayak gini, cuman item ID-nya ganti jadi movie name. Nah, mungkin lebih kelihatan ya untuk movie recommendations. Jadi mungkin untuk user ID kita bisa nampilin movie-movie ini untuk kalau sebelumnya udah pernah nonton dengan rating yang bagus gitu. Nah, ini ada movie-movie lain dengan mungkin yang ininya sama, tipenya sama, dan dia coba ngerekomendasiin ke orangnya, yang penontonnya, ke setiap usernya. Nah, itu untuk ini. Nah, mungkin abis ini kita bisa coba visualisasiin data ini biar lebih bagus ya. Biar lebih kita tuh ngebacanya lebih data engineer-nya lebih kelihatan. Kita coba aja. Kita minta ChatGPT aja terus untuk nah, ntar, right, a new cell to visualize data itu what's up. Dia pakai matplotlib untuk memfilter. Kita coba nge-select dulu config map. Oke, sambil nunggu kita eh copy promptingnya sebelumnya dan eh, prompt setelahnya. Kita lihat hasil visualisasi datanya. Nah, dia cuma nampilin user satu ya di sini. Jadi nggak begitu kelihatan. Nah, tapi untuk user satu, eh, hampir semuanya cocok untuk 5 teratas, 5 teratas ya. Untuk K sama dengan 5 dari movie Melin, Minitamben, dan selanjutnya. Nah, mungkin kita coba kalau semua movie-nya, gimana dia ngevisualisasi ini yang lebih bagus. Kita coba uh, cell. Nah, two, the command. So, kita coba aja dulu. Nah, dia di sini dia coba pakai heat map. Oh ya, kalian bisa coba ini langsung prompting atau enggak minta visualisasinya langsung pakai heat map biar langsung. Dia nyoba matriksnya, misal dari rating setiap movie dia ganti yang kosong dengan nilai 0. Dia ngebuat pendesnya dan dia pakai matplotlib untuk nah kebetulan ada error. Nah, kalau error kayak gini kalian bisa coba debugging dulu untuk line errornya di mana dan eh, error message itu apa. Kita coba minta dia untuk fix problemnya, convert and pivot. Nah, mungkin di dua baris ini ya. Sebentar. Ini kita nggak pakai lagi. Kita coba. Nah, kebetulan masih ada error. Mungkin kita coba minta prompting langsung bikin heat map ya. Eh, cell to create a heat map from
private recommendations for each user. Coba paste dulu. Nah, coba ya untuk codingan yang ini. Ini code aja. Hmm, agak mirip. Nah, ini juga mirip ya codingannya. Coba kita mungkin regenerate. Nah, dia coba pakai beda ininya, codingannya. Coba reply, run. Untuk saat ini dia masih pakai API-nya dari atau fungsi-fungsinya dari ini ya, fungsi dari PySpark. Kalau masih gagal kita coba eh, minta dia pakai SQL. Nah, kayaknya ini bisa nih. Oke, nyoba. Nah, ini hasilnya ya. Mungkin agak susah baca juga sebenarnya. Tapi untuk setiap usernya bisa kelihatan ya untuk user-usernya. Dan setiap movie-movie-nya ini sepertinya di ordernya berdasarkan movie ID-nya. Nah, untuk yang ungu gelap itu nilainya nggak ada datanya atau ratingnya nol dan yang terang itu nilainya ratingnya bagus. Nah, untuk kita bisa lihat dari sini kayak movie untuk apa nih? Paradise Lost itu banyak rating bagus dan Mondo mungkin bagus-bagus. Nah, seperti itu. Untuk kita nge-view visualisasi dari data yang kita punya. Hasil ininya, hasil recommendation atau hasil prediction ya untuk setiap movie dan untuk setiap user ya. Mungkin itu aja untuk sesi artikel pada perkuliahan hari ini. Terima kasih semuanya.